kesombongan, yang berhak sombong cuma Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya. Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu finnar. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kesombongan ya adalah selendangku, keagungan adalah sarungku. Barang siapa yang coba-coba mengusikku kepada salah satu di antara keduanya, mau ikut-ikutan sombong, mau ikut-ikutan agung, qadhaftuhu finnar, maka aku lemparkan dia dalam neraka jahanam, ya. Kenapa bisa demikian? Karena yang berhak sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berhak kita sombong sedikit pun. Tidak boleh kita sombong sedikit pun. Karena kita tidak punya apa-apa. Ya, kita berasal dari sesuatu yang tidak ada. Ya. Dulunya kita tidak ada, ya. Ya. Hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang suatu masa pada suatu manusia, pada seorang dahulunya dia bukan suatu apa-apa. Ya. Tidak ada, kemudian tidak disebut-sebut, syai'an madhkura, itu dia tidak ada dan tidak disebut. Kita 1000 tahun lalu siapa yang sebut nama kita? Ya, siapa yang sebut nama Bang Pitung? Enggak ada 1000 tahun lalu. Enggak ada. Tidak ada dan tidak disebut-sebut. Ini kesempurnaan dalam ketiadaan. Ada sesuatu yang tidak ada tapi masih disebut, akan ada, akan kami ciptakan, akan lahir, akan apa. Belum ada tapi sudah disebut. Ini sudah tidak ada dan tidak tersebutkan. Sempurna dalam ketiadaan. Sempurna dalam ketiadaan, ya. Oleh karenanya ketika kita atau seorang memiliki kesombongan, dia seakan-akan mengusik sesuatu yang merupakan hak Allah semata, yaitu hanya Allah yang berhak untuk sombong. Maka meskipun hanya sedikit, ya, maka membuat dia dilemparkan dalam neraka jahanam, ya. Membuat dia dilemparkan dalam neraka jahanam. Makanya saya ulangi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar dzarrah. Makanya orang sombong itu harus diturunkan dulu. Kalau tetap dalam kesombongan nggak bisa dinasehatin. Ya, dengan apapun, dengan harta, dengan jabatan, dengan ilmu. Ingat ya, orang hebat itu ketika sombong, maka dia sedang menjatuhkan kehebatannya. Hebat itu bisa hebat dengan ilmu, ya. Ingat ya, ketika orang berilmu sombong, maka pada saat itu dia sedang menjadi orang yang bodoh. Ingat, karena sedang menurunkan keilmuannya. Itu nggak bisa dinasehatin. Ya, nggak bisa dinasehatin, kecuali ada level yang merasa lebih tinggi lagi, itu pun masih ngeles. Itu sudah tipikal, itu warisan setan itu. Sama, kedudukan juga jabatan. Diingatkan masih ngeyel, masih terus begitu, itu warisan. Dan itu akan, ketika dia bertindak, akan semakin bodoh. Ya, dan akan semakin ngawur. Kalau nggak percaya silakan. Ya, orang kelihatan pintar, terus sombong, diingatkan, terus makin sombong, itu akan terbuka aibnya, makan semakin banyak bodohnya. Kelihatan nggak bagus nanti. Orang akan menilainya juga dengan sesuatu yang negatif dan menjauh. Itu sudah fitrah.